Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya Rabbi bil Mustafa al-yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ardin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa al-yawm qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun amarra fi qawlina minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa wal yawma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita selain taklim mengenang juga daripada 100 hari wafatnya Ibu Marisah binti Sumardi. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Begitu juga kepada guru kita Bapak Haji Mahfud bin Haji Bahar Rashid. Mudah-mudahan guru kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beliau cintai. Amin ya Dikumpulkan Allah. bersama para salafun saleh. Amin.
bersama guru-gurunya, bersama Habibuna Mustafa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ibu Marisa binti Sumardi. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Amin ya Allah Allah. terima segala amal ibadahnya, Amin. dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kelak di yaumul qiyamah dibangkit dalam iman dan Islam, Amin. dibangkit dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah sekalian, kita ada di bulan Muharram. Ya, di sini sedikit saya ingin membahas sejarah tahun baru Islam. Ya, kita nggak buka kitab dulu, lumayan ya, ada baru jam 8 udah keceletuk, sambung siang ke Sawangan sampai sekarang belum tidur lagi, mesti nyambung lagi. Alhamdulillah, tapi Allah berikan kesehatan. Amin. Bicara tahun baru Islam, dahulu bangsa Arab itu kalau menetapkan awal tahun, mereka menetapkan dengan satu peristiwa besar. Ya, kapan nih kita masuk awal tahun nih? Itu mesti ada satu peristiwa besar dulu. Kalau ada satu peristiwa besar, baru mereka menetapkan masuknya awal tahun. Nah, tatkala itu dari seluruh peristiwa-peristiwa yang paling terbesar dan dianggap luar biasa, yaitu peristiwa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga bangsa Arab itu sepakat menentukan awal tahun, ya, yaitu dengan peristiwa gajah. Jadi dulu tahun gajah pertama, tahun gajah kedua, sampai tahun gajah ke-40. Ya, peristiwa gajah tersebut bertepatan dengan kelahiran Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Berarti di tahun gajah ke-40 umur Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu 40 tahun. Pada usia Nabi 40 tahun, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan lagi satu peristiwa besar. Peristiwa yang mana Nabi kita, Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya tatkala itu ya Nabi mendapatkan wahyu, itu Sayyidatuna Khadijah bingung. Kenapa? Karena Nabi itu menggigil badannya. Ya, makanya turun surah ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa syiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangun, qum. Ya, sampai Sayyidatuna Khadijah Kubra sudah ke tabib, sudah kemana, nggak ada yang mengerti penyakit yang diderita oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke para ahli kitab. Ya, dulu disebutnya para ahli kitab. Begitu dia
Ya Khadijah, ini apa yang diderita oleh suamimu, ini sama dengan yang diderita oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sayyidatuna Khadijah bertanya, dari mana kau tahu? Itu tertulis di dalam kitabnya para ahli kitab. Masya Allah, di Injil tertulis, ya, di Taurat tertulis, di Zabur, di lembar-lembaran itu tertulis. Apa kata si ahli kitab ini? Ya Khadijah, aku bersumpah, seandainya nanti aku ada umur dan aku dipertemukan lagi dengan suamimu, maka aku akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan suamimu ini Muhammadur Rasulullah. Aku akan beriman dan ikut kepadanya. Berubah tuh. Yang tadinya tahun gajah pertama, tahun gajah kedua sampai ke 40, berubah menjadi tahun pengangkatan. Ya, muncul tahun pengangkatan ke 41, 42, 43 sampai ke Khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala menjadi khalifah masih meneruskan. Udah masuknya awal tahun, tetap pada tahun pengangkatan seterusnya. Wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, naik menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kumpulkan kaum muslimin, kumpulkan para sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? Ini kaum muslimin udah meluas, Islam ini sudah tersebar sampai Timur Tengah kita kuasai, kata Sayyidina Umar. Kayaknya kita ini mesti menetapkan awal tahun khusus bagi kaum muslim. Dengan itu saya mengumpulkan kamu para sahabat. Saya minta pemasukan, minta saran. Kira-kira ini tahun baru bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Nggak usah kita letakkan di tahun pengangkatan. Ya, kita tentukan masuknya awal tahun bagi kaum muslimin. Para sahabat setuju. Ya, nggak ada perbedaan tuh. Maka satu demi satu memberikan saran, memberikan masukan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ada yang mengatakan, ya Khalifah, bagaimana tahun baru Islam diletakkan di bulan Rabiul Awal? Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa mesti di bulan Rabiul Awal? Karena Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina wa Nabiyina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Islam. Ya. Nabi datang ini membawa agama Islam. Dan di bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi. Jadi kayaknya cocok kita letakkan tahun baru Islam bertepatan dengan dilahirkannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat memberikan saran bagaimana tahun baru Islam diletakkan, yaitu tidak dirubah. Tinggal kita sebut ini tahun baru bagi kaum muslimin, yaitu di tahun pengangkatan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ada juga yang memberikan saran bagaimana tahun baru Islam diletakkan di bulan Ramadan bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran. Macam-macam sahabat memberikan saran, memberikan masukan. Terakhir yang memberikan masukan dan saran Khalifatul Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Ali, semua sudah memberikan masukan dan saran. Apakah engkau tidak ingin memberikan saran kepadaku baik dan bagusnya meletakkan tahun baru Islam?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Khalifah, menurutku tahun baru Islam itu bagaimana kalau kita letakkan di bulan Muharram?" Kenapa di bulan Muharram ya Ali? Karena bulan Muharram bulan bertepatan dengan hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan ketahuilah, di bulan Muharram ini bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa besar, khususnya peristiwa suka dan duka, jatuh dan bangunnya perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya itu perintahkan Nabi hijrah. Kenapa? Di Al-Qur'an dikatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang kafir ingin melakukan makar kepada Nabi, makar apa? Di budaya. Liyusbituka, dia melakukan pembungkaman, dibungkam nih, Nabi dibungkam. Gimana nih caranya Muhammad ya tidak meneruskan dakwanya? Nah, ini antum mesti tahu, ini bulan Muharram, bulan suka dan duka. Sayyidina Bilal ditindih oleh batu yang besar di bulan Muharram. Ya, seorang wanita yang bernama Sumayyah dari kemaluannya ditusuk oleh tombak oleh Abu Jahal sampai tembus ke pinggang, terjadi di bulan Muharram. Nah, ini bulan peristiwa besar. Ya, dia bungkam lewat apa? Sahabatnya ditangkap-tangkepin. Sahabat dibungkam, Nabi tetap makin berdakwah, makin syiarkan Islam. Gak bisa Nabi dibungkam. Oh, ini Muhammad mesti difitnah. Ayo kita fitnah Muhammad. Kita bilang Muhammad tukang sihir, Muhammad itu dukun, hati-hati kalau ngobrol jangan dekat-dekat sama Muhammad, nanti kena dengan ucapannya. Oh, ternyata Nabi makin difitnah, makin semangat dalam berdakwah. Makanya kalau ada ulama sekarang difitnah, jangan mundur, makin difitnah makin terus menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun difitnah kok. Ya. Oh, nggak bisa ini Muhammad bungkam dengan cara caci maki. Kita caci maki Muhammad di mana-mana. Hah? Itu Abu Lahab punya istri, setiap pagi dia ketuk pintu rumah Nabi, Nabi buka pintu diludahi muka Nabi. Bulan Muharram terjadi. Ya. Nah, tatkala mereka gagal membungkam dakwah Nabi, apa yang mereka lakukan? Au yaqtuluka, mereka kumpul. Semua kaum Quraisy, kafir Quraisy kumpul. Apa dia katakan? Ada satu orang satu iblis menyerupai manusia. Kata iblis apa di dalam rapat tersebut? Kalian kalau mau membungkam Muhammad, nggak bisa. Muhammad ini makin dibungkam, makin terus berdakwah. Ya, makin difitnah, makin terus dia sebarkan agamanya. Terus bagaimana? Bunuh Muhammad. Au yaqtuluka, kata Allah. Mereka lakukan makar untuk membunuh Nabi. Di mana? Nih, di bulan Muharram. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah wa yakhrujuka au yakhrijuka. Wah, dibunuh nggak bisa ini Nabi Muhammad. Au yakhrijuka, usir, keluarkan. Sebelum dia usir Nabi,
Nabi udah dapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Semua tipu daya kafir Quraisy, semua makar orang-orang kafir yang dilakukan kepada Nabi, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sukses. Wa yamkurullah, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha makar. Ya, makanya tuh makar bukan kata Presiden Indonesia makar. Antum mesti tahu tuh makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Makanya siapa orang yang makin getol di dalam berdakwah, makin semangat di dalam menyampaikan kebenaran, pasti mereka mendapatkan pembungkaman, mendapatkan pengasingan. Kalau bisa mereka harus dibunuh untuk tidak ada lagi yang menyebarkan dinul Islam. Sehingga Sayyidina Ali juga berkata, selain itu kaum Yahudi berpuasa ya Sayyidina Umar di bulan Muharram, tapi benarkan puasa mereka. Sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, yang wajib itu sebenarnya bukan kalian, tapi aku berserta umatku. Makanya kita disuruh puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ada apa di tanggal 10 Muharram mereka? Bani Israel pada berpuasa. Mereka bergembira karena pada tanggal 10 Muharram Nabi mereka, Rasul mereka Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Oh, sehingga begitu mendengar dari uraian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepakat para sahabat menetapkan masuknya awal tahun baru Islam, yaitu bertepatan pada tanggal 1 Muharram yang disebut tahun Hijriyah, yaitu mengenang hijrahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu mari makin banyaklah kita membaca sejarah, mengenang sejarah, mengetahui sejarah di dalam perjuangan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk motivasi semangat kita. Semakin kita baca sejarah Nabi, semakin kita semangat di dalam mensyiarkan ya daripada perjuangan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi antum menghayati sejarah hijrahnya Nabi, maka antum akan menangis suka dan duka perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu muliakan bulan Muharram, agungkan bulan Muharram, karena bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dengan kita saling mengasihi, saling menyayangi, khususnya kepada para yatim, para duafa, fuqara, wal masyakin. Tunjukkan kasih sayang kita. Bulan ini Nabi tunjukkan kasih sayang yang begitu besar kepada siapa? Umatnya. Tatkala kaum liberal bilang, ini Muhammad, dia mau dibunuh, pasti dia kabur. Enggak, Nabi enggak kabur. Tapi Nabi sebelum hijrah, Nabi suruh umatnya hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Umatnya yang Nabi selamatin, yang tinggal di kota Mekah itu cuma Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Siapa Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi. Sayyidatuna Fatimah itu putrinya Nabi. Yang diajak hijrah bareng sama Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kaum liberal bilang, oh Muhammad itu kenapa hijrah? Karena dia takut. Kalau Nabi takut, ngapain Nabi suruh Sayyidina Hamzah kawal kaum muslimin hijrah duluan ke Madinah? Sayyidina Hamzah ini singgah pada pasir. Siapa yang melihat Sayyidina Hamzah kabur? Ada juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar dipanggil oleh Nabi, ya Umar, kau kawal kaum muslimin sampai ke Madinah, biar aku di Makkah bersama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan putriku Fatimah binti Rasulullah. Itu perjuangan Nabi. Nabi nggak pernah ngorbanin umat. Nabi nggak pernah bikin celaka umat. Ya, tapi yang Nabi korbankan siapa? Putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah dipanggil sama Nabi. Apa katanya? Ya Fatimah, malam ini aku akan hijrah.
Aku akan pergi ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana denganku wahai ayahku? Kau aku tinggal di kota Makkah. Subhanallah. Kita coba berani. Kau aku tinggal di sini. Apa kau mau dan setuju ya Fatimah? Aku setuju wahai ayah. Ya Fatimah, jika kafir Quraisy kepung rumahku, dia ingin membunuhku nih nanti malam. Tatkala mereka masuk ke kamarku, dilihat aku tidak ada. Kamu tahu gak apa yang akan terjadi? Aku tahu, mereka akan datangi aku punya rumah. Nah kalau didatangi kau punya rumah, di rumahmu dilihat aku gak ada juga, apa yang akan terjadi? Aku akan dibunuh olehnya. Apa kau siap mati wahai Fatimah? Apa jawaban Sayyidatina Fatimah? Wallahi, lebih baik seorang wanita bernama Fatimah mati, akan timbul 1000 wanita yang membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kau pulang ya Fatimah. Dipanggil Sayyidina Ali, sama. Ya Ali, aku akan hijrah. Kau tetap di Mekah. Malam ini aku punya tempat tidur, kau tiduri. Apakah engkau setuju? Aku siap ya Rasulullah. Ya Ali, ini nanti nih kafir Quraisy kepung rumahku dan dia akan dobrak rumahku. Dia masuk kamarku, begitu dia lihat ada orang tidur dalam keadaan berselimut, dibuka itu selimut ya Ali. Lalu yang dilihat bukan aku, tapi kau. Kau tahu gak apa yang akan terjadi? Aku tahu, aku akan dibunuh olehnya. Apa kau siap mati ya Ali? Wallahi, lebih baik seorang pemuda yang bernama Ali yang mati di malam ini, nanti akan timbul 1000 pemuda yang akan membantu perjuangan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya Ali, kau pulang. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Sayyidina Ali sepupu Nabi, keluarga Nabi. Sayyidina Abu Bakar dipanggil, ya Abu Bakar, siapkan persiapanmu dan persiapanku. Kau ikut aku hijrah ke Madinah. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Orang lain. Umat, sahabat. Tapi Nabi korbankan keluarganya di Mekah, bukan mengorbankan daripada umatnya. Dengan itu bersyukur kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar kecintaan Nabi kepada umatnya, sampai Nabi katakan, aku tidak membutuhkan rahmatan lil alamin. Aku nggak membutuhkan apapun. Yang aku butuh, aku tidak akan masuk surga sebelum semua umatku masuk ke dalam surga. Itu kemauan Nabi Muhammad. Jadi makanya kalau ada umatnya, umat Nabi ini nggak mau masuk surga, bukan salah Nabi, salah dia. Ya kan? Nabi menginginkan kita masuk surga. Tapi kalau ada yang masuk neraka, berarti kemauan Nabi apa kemauan dirinya sendiri? Paham? Ya? Nggak boleh kita salah-salahkan Nabi. Kalau kita masuk neraka, kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Keinginan Nabi Muhammad, semua umatnya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi